Terima kasih sudah bersedia untuk diwawancara Ibu. Ya, sama-sama. Kami dari CGP Angkatan 9, saya Bu Rani. Saya Setiawati. Izin untuk wawancara Ibu Yayu dalam kegiatan terkait dengan materi pengambil keputusan. Silakan. Dimulai saja ya Bu ya. Ini ada pertanyaan yang pertama berkaitan selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu. Untuk mengidentifikasi kedua permasalahan tadi ya, dilema etika sama rujukan moral. Nah, ini kita harus bisa memilah terlebih dahulu ini rujukan moral atau ini termasuk dilema etika. Ya. Kalau di dalam dilema etika itu artinya permasalahan untuk mengambil keputusan benar melawan benar. Jadi semua sama-sama benar. Tapi di situ kita tetap harus memutuskan walaupun keduanya sama-sama benar. Kita memutuskannya lebih mengutamakan permasalahan yang sangat perlu untuk diputuskan. Ya. Walaupun di situ sama-sama benar. Sama-sama benar ya Bu. Ya. Kalau untuk rujukan moral, benar melawan salah. Jadi kita harus tahu permasalahannya. Mana yang benar, mana yang salah. Tentunya kita tentukan yang benar, yang kita ambil keputusan. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk mengambil keputusan dilema etika ya termasuk dilema etika ya, kan betul, karena sama-sama benar. Seperti yang sudah saya katakan tadi, ini memang keputusan yang harus diambil walaupun keduanya benar, tapi kita harus lebih melihat lebih mana yang harus kita utamakan. Ya. Walaupun keduanya benar, tapi kan ada kriteria yang harus diutamakan, yaitu ada yang merasa tanggung jawab. Semua keputusan harus berdasarkan tanggung jawab. Tanggung jawab yang harus kita utamakan. Kemudian ada rasa cinta, kemudian ada rasa untuk mempertahankan dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan. Iya, ada 3 poin ya Bu ya untuk yang dilema etika tadi ya Bu berarti ya. Berikutnya ya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Nah, langkah-langkah atau prosedur yang selama ini Ibu gunakan untuk mengambil keputusan ya, nah, itu ada beberapa langkah. Itu yang pertama, kita harus mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang terlibat di dalam situasi ini. Nah, dan yang ketiga, kita juga harus mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Jadi kita nggak langsung mutusin ya, kita lihat dulu faktanya bagaimana. Kita harus mengumpulkan data-datanya. Nah, kemudian yang keempat, untuk pengujian benar atau salah permasalahan ini. Atau untuk pengujian paradigma benar lawan benar. Itu tadi kan ada yang dilema etika, kemudian ada yang rujuk moral. Nah, itu kita pertimbangkan juga. Ya, kemudian yang keenam, melakukan prinsip relevansi. Kemudian itu kita juga harus menginvestigasi opsi terlena ini. Nah, kemudian yang ke-9 yang ke-8 baru membuat keputusan. Dari kriteria tadi baru kita bisa mengambil keputusan. Setelah mengambil keputusan pun kita harus melihat juga ya
dilihat lagi keputusan yang dengan refleksinya bagaimana. Jadi Mohon izin ya Bu ya untuk wawancara tugas CGP terkait pengambilan keputusan Bu ya, yang seperti udah saya sampaikan sebelumnya ya Bu. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan ke Bu Nani gitu untuk belajar kami gitu selaku CGP, gimana sih seorang pemimpin gitu sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan gitu. Jadi berbagi sharing ya Bu ya. iya. Ya, oke lanjut aja Bu nih yang pertama yang mau kami tanyakan. Yang pertama, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Biasanya seperti apa Bu? Ya, sebenarnya kan orang hidup menyelesaikan masalah ya. Betul. Setiap hari pasti ada masalah meskipun tingkatannya berbeda-beda. Nah, terkait dengan hal-hal yang cara mengidentifikasi kasus atau permasalahan itu, biasanya yang pertama kita coba menelusuri ya, menelusuri dari sejauh mana gitu ya masalah itu gitu ya, dan untuk keperluannya seperti apa dasarnya gitu ya, sehingga kita bisa menganalisa sebuah masalah itu dengan tadi titik beratnya ada di mana, kemudian apa yang kita harapkan seperti itu. Jadi setiap kita menemukan sebuah permasalahan, kita cari tahu dulu kenapa itu bisa terjadi gitu kan, dan untuk apa. Nah, kita kembali lagi kepada tujuan gitu ya, sehingga memang semua permasalahan itu insya Allah bisa dicari jalan keluar yang terbaik ya, seperti itu. Gitu sih Bu Rizka ya. Oke, jadi melihat masalahnya, kemudian tujuannya ya Bu ya, di akhir nanti tujuannya itu mau seperti apa Iya, gitu. apa yang ingin kita capai ya dari suatu hal itu gitu ya, pasti di tengah pasti akan menemukan kerikil-kerikil. Pasti kan nggak lurus-lurus aja ya, seperti itu. Nah, untuk menuju tadi menghalau ya, atau menerjang ya setiap badai yang datang gitu ya, bagaimana kita kembalikan lagi kepada tujuan yang ingin kita capai gitu. Makanya kita memang perlu sekali mencari informasi selengkap-lengkapnya yang kita butuhkan untuk kita bisa mendapatkan atau memutuskan sesuatu itu, seperti itu. Oke, baik. Nah, yang kedua nih Bu, ya sebagai pemimpin ya, dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus nih Bu, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, gimana nih Ibu sebagai seorang pemimpin menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Iya, yang terpenting yang pertama kita punya yang namanya kesepakatan terlebih dahulu atau rules ya. Jadi ketika kita ingin melangkah atau kita ingin mencapai sebuah tujuan, kita punya yang namanya standar operasional prosedur. Nah, SOP ya. SOP-nya. Jadi ketika itu sudah kita buat gitu kan, pasti akan banyak yang namanya tadi ya yang saya sampaikan, tantangan-tantangan gitu ya. Mungkin kita ketika membayangkan ingin mencapai satu tujuan, kita ini, tapi ternyata di tengah jalan kita menemukan hal-hal lain yang pada akhirnya menjadi sebuah benturan-benturan seperti itu. Nah, kita kembalikan lagi tadi prosedurnya inginnya kita seperti apa sih. Ketika itu sudah melenceng, kita kembalikan lagi kepada rules-nya seperti itu ya. Pasti setiap kita tuh punya ya yang sebenarnya semua punya tujuan yang baik ya, semua punya tujuan yang mulia seperti itu. Hanya saja terkadang kita harus sedikit membelokkan arah gitu ya, untuk bisa kembali lagi ke arah yang benar seperti itu ya, sesuai gitu. SOP itu tadi ya Bu SOP ya. tadi, gitu. Jadi dalam mengambil keputusan itu di mana tadi kita merasa ya ini baik, yang ini juga baik. Nah, tapi bagaimana kita mencari win-win solution sehingga semuanya tetap bisa terlaksana tanpa ada yang dikorbankan gitu ya, atau terlalu banyak mengalah lah gitu ya. Artinya kita semua bisa saling berkolaborasi gitu ya untuk mencapai kepentingan-kepentingan yang memang jauh lebih baik gitu.